Halo everyone, setelah timnas gagal lolos ya Piala Dunia, akhirnya Patrick Kluivert dipecat ya ini. Ya emang hasilnya nggak memuaskan sih. Ya. Dan ya terakhirnya juga setelah di Jeddah juga kan pas kualifikasi itu ya dari kepelatihan nggak ada ke penonton juga kan untuk minta maaf lah. Ya minta maaf atau apalah menemui supporter kan. Cuma ada pemain doang, jadi mungkin dari kalangan yang ultras itu pendukung ininya juga kan kayak kurang sih. Ya kurang kan? respect lah. Kurang respect kan kayak gitu. Ya kalau untuk dipecat sih ya emang ya udah sepantasnya sih dipecat ya kan, pelatih sebelumnya juga apalagi kan level untuk Piala Dunia kan, eventnya kan ya, jadi ya sangat disayangkan aja sih, maksudnya untuk penunjukan Kluivert juga terburu-buru kan, kayak nggak ada tiba-tiba juga kan. Sintayong maksudnya lagi melatih, terus untuk persiapan round 3 juga kan. Round 3 itu waktu itu mulainya Maret dan dipecatnya kan penunjukannya nanti Januari ya kan. Dari itu aja mepet sih sebenarnya kan. Nextnya ini banyak calon penggantinya ya dari mantan pelatih Irak ya. Ya untuk penggantinya banyak rumor-rumor sih dari Jesus Casas, terus si Sintayong juga balik Uzbek lagi. juga ya, Uzbek siapa? Timur Kapatse juga yang pernah. Sekarang itu diganti Cannavaro ya, setelah lolos diganti Cannavaro ya. Ya kalau Cannavaro saya juga nggak tahu sih untuk level timnas bagaimana ya. Tapi Uzbek sebenarnya material lumayan lah, karena ada yang main di City juga kan, Uzanov ya kan. Terus ada main tengahnya Foyzalev ya, playmakernya di CSKA Moskow. Jadi untuk main di Piala memang pantas sih dia. Terus ada Van Bronckhorst juga, Van Bommel. Ya untuk penggantinya yang dari Belanda itu sih Van Bronckhorst, Van Bommel, Frank de Boer juga yang dulu sempat sama Erick Thohir di Inter Milan ya. Tapi kita tahu track recordnya Frank de Boer ya nggak bagus sih, 11-12 sama Kluivert lah. Dia nggak pernah melatih lebih dari 1 tahun. Iya, hitungan bulan lah. Entah 6 bulan, 9 bulan di level klub sama level timnas ya. Sempat di Belanda juga nggak lama, 9 bulan di klub, Crystal Palace, Inter juga nggak lama kan. Dan juga ada untuk penunjukan lagi Sintayong, cuman Sintayongnya balik lagi mau nggak gitu kan. Dan orang PSSI-nya ya saya lihat sih kayak masih gengsi sih. Ya kan, berarti udah mecat terus kayak egonya lah, kita nggak tahu nih, mau nggak menunjuk lagi ya. Kalau untuk menunjuk lagi ya pantas nggak pantas ya pantas sih. Proyeknya juga kan masih berjalan ya, proyeknya Sintayong sekarang gitu, yang dilanjutkan sama Nova ya, Arianto di timnas U17. Tapi kalau Bung Bonaidi favoritin pelatih dari mana nih? Ya kalau untuk sekarang sih saya masih serak untuk kalau nggak Jepang, Korea lah. Karena untuk kedisiplinan ya dua negara itu udah pasti sih teruji ya. Iya, negara Jepang sama Korea mau siapapun orangnya ya, karena hampir sama ya. Kalau saya lihat di negara lain yang kemarin juga di Thailand kan, meskipun dipecat juga masih ada isi ya, itu juga kan bagus di Thailand. Terus Jepang juga sempat sama Honda ya di Kamboja juga lumayan. Jadi ya Jepang kedisiplinan udah pasti ya. Kita kan banyak pemain-pemain yang ini talented lah. Ya talent, disiplinnya kurang sih, attitude-nya lah. Disiplinnya kan. Untuk Eropa itu nggak semua sih. Kalau Eropa mungkin yang keras itu ya kayak Jerman ya kan. Spanyol juga. Kemudian dari negara Eropa Timur sih pecahan-pecahan Yugoslavia itu juga ketat, jadi keras lah. Karena ya mau nggak mau sih kita itu memang harus dikerasin sih. Pertama untuk yang masih di U23, U20, U17, bahkan yang senior pun yang mungkin mereka biasa di klub ya, tapi karena mungkin dia level timnas mungkin
bisa agak seenaknya gitu kan. Ya intinya kita emang harus didisiplinkan dulu sih sikapnya lah, sikap, karena untuk di sebelumnya kan Sinteyong terasa kan kita lebih disiplin kan, bahkan untuk telat datang ke latihan, telat kalau training camp juga sarapan, terus ada makan siang, itu ada pemotongan kan, entah pemotongan kalau nggak salah uang, kalau nggak salah berapa juta ya kan, dan itu lumayan mengubah attitude attitude-nya kan. Jadi yang tadinya malas-malasan jadi di lapangan kelihatan kan, makin semangat, makin kelihatan lah disiplinnya kan. Latihan fisiknya kan keras juga. Fisiknya kuat juga kan. Terus nextnya Jepang ada rumor mau keluar dari AFC ya. Ya ini kan karena dari sebelumnya ya udah lama sih, AFC kan dulu sempat kena kasus korupsi juga, yang siapa itu yang sempat presidennya juga zaman Sepp Blatter kan. Dan berlanjut sekarang malah setelah Qatar dan Saudi ini dominan ya dari segi dana sih. Jadi kayaknya event ataupun apapun ya, dari Piala Asia, Piala Dunia itu kayak muter-muter di daerah Teluk aja sih. Kalau kayak sebelumnya kan masih ada sempat di Cina, di Korea, Jepang ya kan. Terus sempat juga Piala Asia di 4 negara kan, di Thailand, Indonesia, Malaysia, sama Vietnam ya kalau nggak salah. Nah sekarang tuh kayak ya udah, kalau nggak Qatar, Saudi, paling Emirat Arab ya kan, nambah paling di situ-situ aja. Terakhir kan untuk kualifikasi round 4 tuan rumah kan cuma di Qatar, Saudi ya, dan dua-duanya lolos gitu kan. Nggak di tempat netral, jadi kelihatan lah nggak berpihaknya kan sama di luar yang Teluk, yang luar, terutama di luar Teluk lah. Kayak wasit juga kan, berapa kali, nggak cuma Indonesia, Jepang juga kadang dicurangin, Korea main juga dicurangin, Cina, nggak adil sih, nggak fair ya. Bukan cuma di timnas, di level klub kayak Champions Asia juga kayak gitu kan. Jadi kalau mau keluar sih wajar sih, karena Asia ini kan luas ya, apalagi yang daerah timur itu banyak, ada ya Jepang, Korea, Cina, Mongol, terus Asia Tenggara, belum yang India, apalagi yang di Timur Tengah kan, itu nggak cuman satu kawasan Timur Tengah doang yang diutamakan. Maksudnya ya oke lah, mungkin secara uang mereka menang ya, tapi kan untuk keadilan ya kurang sih untuk kawasan-kawasan yang lain sih. Makanya Jepang ngajak-ngajak konfederasi lain ya. Konfederasinya ada Irak juga diajak, Uzbek, terus Asia Timur kayak Korea, Cina, sama Asia Tenggara ya, Indonesia, Vietnam, Thailand, sama Australia juga kan. Ya kalau dibagi dua sih mungkin kan kayak Amerika ya, Amerika kan ada CONMEBOL sama yang CONCACAF ya. Itu juga kan secara negara dia juga banyak sih, negara-negara Latin sama negara yang Karibia, Amerika Utara kan, yang negara kecil. Dan meskipun ya Amerika juga kan secara uang mungkin Amerika kuat ya, tapi mereka lebih adil sih, nggak ada dominan tuh Amerika tuan rumah terus ya kan, kalau nggak di Piala Dunia diprioritaskan masuk kan. Tapi kalau AFC ini kelihatan gitu berpihaknya kan, ya nggak ngerti sih di belakang layarnya deal-dealnya juga. Nextnya ini pelatih Nottingham Forest ya, Angnya dipecat kan? Iya, Ange Postecoglou ini ibaratnya kayak penurunan jauh lah dari Tottenham dulu ya. Ini kayak pelatih yang sama sekali nggak ngelatih Liga Inggris sih. Masa nggak pernah menang loh di Nottingham ya. Musim lalu kan juara Europa League. Iya, juara Europa League. Dan ya meskipun di Liga juga jelek-jelek juga sih. Tapi paling nggak masih ada kemenangan lah. Ini kan sama sekali nggak ada menang. Imbang 2 kali di Europa League sama di Liga ya. Bahkan di Carabao udah kalah ya. Udah nggak lolos tuh. Penggantinya juga Sam Dyche kan? Iya, penggantinya Sam Dyche ini untuk
tim-tim yang promosi sih biasanya dari yang Championship naik ke Premier League. Ya ataupun yang di Premier League juga dia biasanya nggak bertahan lama kan. Dulu sempat di Everton, sempat di ya tim-tim seperti Burnley ya, Burnley, Watford kayak gitu. Ya sebenarnya untuk level klub ya masih banyak sih pilihannya kan. Nottingham juga secara dana kan lumayan kan, kuat juga, dia bisa waktu itu musim keberapa itu dia mengganti line up itu beda dong yang di Championship kan. Bahkan untuk pelatih juga kan sebenarnya nyari yang lebih baik itu banyak sih. Apalagi dia masih main di Eropa kan. Iya, Eropa League kan. Ya kalau Sam Dyche ini di Eropa kayaknya nggak ada pengalaman sih, dia levelnya dalam negerinya Inggris aja. Inggris pun kebanyakan Championship ya, bukan Premier League kalau saya lihat. Sebenarnya banyak sih kalau mau yang banyak pemain dari Spanyol lah, pelatih Spanyol kayak Iraola aja di Bournemouth bagus kan.